Berkali-kali, sangat sering sekali, Opung Luhut menegaskan kalau kita jangan suka saling menyalahkan. Dia berkali-kali bilang ke kita, jangan suka menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kita jangan suka menyalahkan pemerintahan Pak Jokowi. Mungkin itu yang dimaksud sama Opung. Mungkin pendapat Opung Luhut ini memang ada benarnya. Kita jangan fokus saling menyalahkan. Kita harus memandang ke depan dan mencari solusi terbaik. Tapi, nah ini menariknya. Tapi pada kenyataannya, seringkali argumentasi yang dimunculkan Opung Luhut sendiri justru membuka borok-borok dari pemerintahan sebelumnya. Ya, seperti waktu Opung bilang kalau sistem pajak kita cuma setingkat Nigeria. Mungkin Opung Luhut memang cuma mau bilang ini ada masalah yang harus diselesaikan. Tapi pada kenyataannya, kalau kita telisik argumentasi Opung dengan kritis, jelas sekali kalau masalah-masalah yang ada sekarang ini adalah akibat ketidakbecusan atau kelalaian dari pemerintahan di masa sebelumnya. Soal pajak, soal rendahnya kepatuhan membayar pajak di negara kita misalnya, ayo kita dalami soal ini. Jadi, sebetulnya masalah pajak ini sudah ramai didiskusikan, terutama di kalangan ekonom, sejak berpuluh tahun yang lalu, bahkan sejak era Orde Baru. Soal tingkat penerimaan pajak yang rendah adalah masalah laten negara kita. Ketika masih menjabat sebagai presiden di tahun 2019, Pak Jokowi pernah sesumbar bakal meningkatkan rasio pajak atau tax ratio menjadi 12%. Ini janji dan target Pak Jokowi di tahun 2019, sewaktu Pilpres tahun 2019. Rasio pajak adalah ukuran buat menilai kinerja pengumpulan pajak di suatu negara. Semakin tinggi tax ratio, maka semakin baik kondisi ekonomi karena pajak yang dikumpulkan lebih banyak. Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang tax rasionya paling rendah. Sebagai perbandingan, rasio pajak di Thailand mencapai sekitar 17%, di Vietnam 16%, Filipina 14%, Singapura 12%, dan Malaysia 11%. Sementara di negara kita, angkanya masih di kisaran 10%. Jadi soal rasio pajak ini, Pak Jokowi sudah paham masalahnya dan bahkan pernah sesumbar bakal meningkatkan tax rasio kita dari 10% menjadi 12%. Waktu itu, Pak Jokowi masih punya paling tidak waktu 5 tahun buat membenahi urusan ini dan mencapai target. Nah, sekarang bagaimana realisasinya? Bagaimana hasil kerjanya? Ternyata hasilnya nihil. Tax rasio kita masih tetap berkutat di angka 10% saja. Kalau kalian mau tahu angka-angka tepatnya, ini angka-angkanya. Waktu Pak Jokowi awal-awal menjabat sebagai presiden, di tahun 2015, di tahun pertama dia memerintah secara penuh, rasio pajak kita adalah 10,8%. Nah, berselang 8 tahun, di tahun 2023, tahun terakhir Pak Jokowi memerintah secara penuh, rasio pajak kita hanya 10,2%. Jadi, dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kondisinya malah memburuk. Capaian tax rasio kita malah turun. Makanya, kita nggak perlu heran. Kita nggak perlu merasa kaget kalau Bank Dunia menilai Indonesia sebagai negara dengan sistem pengumpulan pajak yang sangat buruk. Bahkan setingkat dengan Nigeria. Sistem pengumpulan pajak kita dinilai parah banget. Memang nggak terlihat ada pembenahan dan perbaikan yang signifikan selama masa pemerintahan Pak Jokowi. Selain program pengampunan pajak atau tax amnesty, nggak ada terobosan. Oknum-oknum mafia pajak masih bebas berkeliaran dan berpesta bersama para pengemplang pajak. Nah, masalah rasio pajak yang nggak naik-naik inilah yang sekarang mampu diatasi dengan adanya aplikasi Cortex. Memang program ini sudah dirintis sejak era Pak Jokowi dan bisa mulai dipakai di era Pak Prabowo. Tapi pertanyaan pentingnya,
Mengapa program ini baru dijalankan di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi sudah memahami masalah ini sejak awal. Berjanji mau membenahinya dan bahkan sudah memasang target tax ratio 12% di tahun 2019. Sudah sejak 6 tahun yang lalu. Sekarang Opung Luhut tampak sangat bersemangat mau membenahi masalah ini. Opung Luhut tampak ngotot mau mempromosikan aplikasi Cortex yang dia harapkan bisa ikut membenahi masalah ini. Kita tentu senang dan sangat mengapresiasi kalau masalah para pengemplang pajak ini bisa diatasi. Ini penting dalam mewujudkan keadilan bagi kita-kita yang sudah tertib membayar kewajiban kita kepada negara. Tapinya nih, kenyataan kalau Cortex baru jadi dan digunakan sekarang, ini menjadi bukti baru lagi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mbak Rini Budoyo yang mengatakan Opung Luhut udah meninggalkan Jokowi. Nah teman-teman, kita akan membahas dan kita akan mengupas dari beberapa komentar netizen dan beberapa masyarakat yang memang membahas tentang judul tersebut. Opung Luhut dan Mulyono 10 tahun asik pesta, sekarang bekas pesta dibenahi Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo kuat menyandang amanah dan sumpah jabatan dan sehat selalu. Memang cerdas Opung Luhut, ini dia juga yang menggagas 3 periodenya melalui big datanya, luar biasa. Di samping itu pajak yang dikorup daripada yang dimanfaatkan untuk negara. Opung Luhut sudah warak di zaman Jokowi, terutama waktu Covid, uang APBN jebol. Semoga Pak Prabowo kuat dan sabar, harus bisa rakyat tetap bersamamu. Pak Prabowo, ayo usut kasus yang merugikan negara, harus dituntaskan biar tidak jadi kendala. Bukan pengumpulan pajaknya, melainkan pengeluaran keuangan negara itu yang tidak disiplin, karena banyaknya korupsi yang membuat negara keuangannya menipis. Parah karena banyak yang dikorupsi pejabatnya, pejabat yang dirjen pajak, bea cukai atau Kemenku lainnya pada kaya raya dan hidup makmur, yang tapi dibebani pajak hidupnya banyak yang kembang kempis. Memang betul Opung adalah salah satu pembisik atau pengatur Jokowi selama di pemerintahan Jokowi, sehingga Opung mendapat rangkap jabatan paling banyak, sekarang malah mau meninggalkan Jokowi. Ingat, sutradaranya salah satunya adalah Opung Luhut. Tingkat penerimaan pajak yang rendah setara Nigeria, walau pakai aplikasi apapun selama koruptor-koruptor tidak dihukum mati, gak akan tertib Pak. Rakyat patut bayar pajak, tetapi ujung-ujungnya pajak dikorupsi. Pejabat pemerintah, agen korup pajak punya perusahaan sendiri, tidak mau bayar pajak. Jika rakyat kecil bayar pajak dengan susah payah, begitu kumpul dikorupsi. Kalau elit-elit di negara ini tetap jadi maling seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, bahwa yang berkuasa dulu juga pernah maling uang negara, maka rakyat juga berhak untuk tidak bayar pajak. Rasanya dulu Opung berjanji tidak ingin terlibat lagi dalam pemerintahan usai periode Jokowi, tapi masih semangat aja di pemerintahan Prabowo. Ternyata Opung udah tua, lupa dengan janjinya. Sekarang diungkit-ungkit dulu, nggak respon, berdiri tegak membela yang seharusnya dilakukan perbaikan. Besok Pak Prabowo pula diungkit, hati-hati orang kayak gini. Orang sudah berumur gampang emosi, tak mau disalahkan, carilah yang betul-betul mau berjuang sebagai negarawan sejati dan menangisi bila melakukan kesalahan untuk bangsa dan negara. Jangan hanya berpikir politik dan imbalan, tapi menuduh siapapun karena semua kerja sudah ada bayarannya. Dulu Opung muji Mulyono setinggi langit sampai minta 3 periode dan perpanjangan jabatan, sehingga Mulyono lupa dengan dirinya. Ini mbahnya yang diandalkan, kerjasama boleh, saling kait jangan bahagia bersama, mati harus sendiri, prinsip rampok. Di Kemenku sepertinya perlu rekonstruksi dari atas sampai bawahan. Pajak itu akumulasi pemasukan dari setiap produk dan jasa. Jika benar tidak dikorup, mungkin pendapat dari pajak di angka 6.000 sampai 9.000.
Selanjutnya, semua presiden tak ada baik dan buruknya. Jadi wajar saja yang dipimpin negara yang punya rakyat berjuta-juta, punya keinginan, pemikiran dan kemauan yang berjuta-juta pula. Wajar aja ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang suka dan tidak suka. Bangkit para tokoh nasionalis patriotik bangsa, lindungi bangsa dan negeri ini, NKRI, daripada penguasa atau pejabat yang rakus jabatan dan kekayaannya. Yang nilai negara lain, Indonesia paling buruk pengumpulan pajak. Biar apa coba? Biar pemerintahan harus memperbaiki penarikan pajak, biar rakyat dipaksa bayar untuk upeti ke negara, mau miskin mau kaya kena semua. Biar miskin makin kejolotan mikirin pajak, mau aja disetir. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.